Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh, terus Mars jatuh, tentu Allah mampu. Atau dari bawah, misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau, dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi mati, disembelih mati. Milandi, ayo milandi. Dijaru-jari bojo kuru mati. Disentak wong kaget kakek utang mati. Rasa dicontohno. Sampai pidato kecelakaan rapi. Sensitif. Nah ini penting. Ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai ke sana itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Ya muka-muka sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisihotil jasmi dengan sifat kepastian kayak wa rahmati wasiat kulas. Itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi azab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya yang ekstrim ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisihotil jasmi dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barabbukum ala nafsi rahmah. Bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan, tidak harus melakukan. Tapi tetap potensi melakukan. Itu jenis qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya qul ara'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang ya, semurut saja misalnya apa? Wa asirru qawlakum wa innahu alimun bi dzati sudur ta'ala ya'lamu khalaqa wa waladzi ja'alakum summan amintum man fis sama ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Sebagian ayat qul ara'aitakum dan sebagainya. Kadang kan kul ara'aitakum in atakum adabuhu kul ara'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini. Coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubaligh misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan kan yang langsung jatuh misalnya. Karena itu ya siksa kan terus nggak laku. Atau salah omong lala terus jadi dibully kan. Apalagi atau salah undangan. Ada mubaligh datang di undangan HTI kan langsung nggak mau undang misalnya salah undangan macam-macam tuh. Tapi nawang keramat tuh bebas hambatan. Lala keramat itu jauh keramat. Nah ini rumah rotanan ya. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat itu mesti sihotul jasmi. Napa sihot pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis sihotul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya menghentikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu, cuma tetap diredaksikan potensi bisa ya, bisa tidak. Makanya Allah ngeredaksino aamin tuman fis sama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injak ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin bandang fayursila alaikum qasifam minar rih fayuhriqakum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa terus sudah kamu di darat tapi fayuhriqakum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, Pak Bah, masalah gempa itu gimana? Saya jawab tadi, sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Itu tadi fayursila alaikum qasifam minar rih fayuhriqakum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab itu fayuhriqakum bima kafartum, kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Aku ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusannya pangeran. Kita nuduh ngajak kafir dhewe.
Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja, karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, ke malah goblok yang telulas. Podo-podo maksiat yang Aceh, rak maksiat yang Bali. Bali le maksiat yang Hollywood, Hollywood le maksiat yang Cina malah komunis. Enggak usah ngomong gitu, pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, enggak usah ngomong siksa karena dosa, karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu tidak wilayah kamu. Terus misalnya orang kisafif melarat, Qurannya ra barokah. Ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ra kakean hisab nggo duwe wong. Justru pidato laris iso ora barokah, kakean nggo duwe wong. Rumah samu ora ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Iya. Jelas ana walatus aluna yauma idzin anena. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus leha-leha wah kutu ilmuku barokah laris-laris mbahmu. Enggak mesti semua di dunia itu enggak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa saja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Ngono bodoh yang melarat wis. Tapi sing ra di rezeki iso wae adab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan enggak pernah tahu. Nak wali mesti ngringakno hisab. Tapi nak wali pancen ya aki-aki adab. Umume wa may taqila alahu makhraja. Wong ora tau untuk makhrajan iku wis perlu dicurigai, no? Saya ulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah, Allah itu mampu yubrikokum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami aja karena orangnya dosa. Kowe itu sopo? Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roy kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan, tapi rasa ngerti sebab. Itu ibarat gini, ujuk-ujuk misalnya bojone itu minggat, orang mengamati kurang opo, padahal semua balik terkena. Ya kurang ganteng misalnya, kan enggak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan enggak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita tidak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno bima kafartum, itu wilayahnya Allah. Napa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi nggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus ya mansus misalnya kaum Lut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan nggak mesti adab. Bisa saja hukuman yang menjadikan malah mlebu swarga. Kalau sama nggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab, misalnya orang tenggelam, banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Kalau tak lawan sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong berarti tak maca hadis. Lho coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian-sekian, termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam coba. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid. Kecangkeman dora tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya bertifayuh rikokum saja, soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nek wong ku mlebu swarga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Niku nate ngenyek tiyang sak provinsi. Sok sucinya. Lo coba ya. Banyak orang mati divonis, misalnya kamu, wah itu krono adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong lara weteng syahid. Gharib syahid, mahdum syahid. Orang yang mati korban, maka kita tidak pernah tahu. Ya sudah, bodoh-bodoh tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati umay rubo. Milih sing husnudzon ae berarti syahid. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena adab. Kesuwen oleh ngedol Quran lu ngawur. Oh, tak lawan, sing ngomong-ngomong lawan. Siap lawan. Siap ya. Ya bala ISIS. Kita asli nih, maksudnya hubungannya itu tak. Hubungannya itu tak ada. Jadi nak dicak ngomong damai itu dingin. Yo pancen yo lucu, nak wong brewoken terus gak garang. Lucu nih, jadi nak pangeran ngendikan rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyok di otoritas kok pangeran ben ngono pangeran.
Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasannya pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di Abasa, ya biar Allah atasannya Nabi, berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran usah ngono. Nabi tetap panutan kita ila yaumil kiamah. Itu kan ibarat masyhur lah, misalnya Mbah Mun kadang negur putrane, ra perlu santri ngerasa putranya ada apa-apa, itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuh, aku ora oleh terus ngelak negur tuh, aku walat. Lho tuh harus mubalek kowe sapa? Lah nek aku ora apa-apa kiai ini aja. Paham ya jelas ya? Mak aku oleh sak urip-uripku. Mau cara dene protes ning pangeran tetep dosanya akeh dekne paling ngenyek dekne ditulis pira loro Pak. Ini nak gak sampai ilmu. Apa meneh diperjualbelikan. Tuntas kok ngadepi aku sama terus. Saya ulang lagi, ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadab. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasane aku roh munib, mati kecepet omahe paribasane. Utawa mati tiba ning WC. Misal aku tetep darani syahid. Kategorine mahdum. Ojo kok aku makine ning WC. Mungkin dene nutupi kewaliane tapi ebane mati ning apa? Ebane mati ning WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan yang hadis Qudsi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah kecuali ada sorikul ayat yang mengatakan itu ada, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena ada, ya sudah kita ikut mengatakan ada. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Iya. Mulane sing aku tuh ngaji sing tenanan. Loh kalau kaum Lut kan binasillah misalnya fijarata gada wa gada terus Allah ngendikan karena ada. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang nyuwun sewu misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena azab. Ya sudah itu sanksinya Allah. Bisa saja azab ini kalau dia mukmin kafaroh betul. Memang ya azab tapi oleh Allah dihitung kafaroh dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena riu atau